my channel Eva with Miss Eva, di mana di channel ini kita bisa berbagi dan belajar terkait dengan sains. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang let's check this out. Bernapas adalah salah satu ciri utama yang dimiliki oleh makhluk hidup. Jika suatu benda bernapas, maka bisa dipastikan bahwa benda tersebut adalah benda hidup atau makhluk hidup. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Istilah lain dari bernapas adalah respirasi. Namun, respirasi sebenarnya memiliki arti yang lebih kompleks lagi dibandingkan dengan bernapas itu sendiri, yaitu respirasi adalah proses pemecahan glukosa oleh oksigen yang menghasilkan karbon dioksida, uap air, serta energi. Alat-alat pernapasan pada makhluk hidup itu ada banyak. Yang pertama, paru-paru, yang kedua insang, yang ketiga trakea, yang keempat kulit, yang kelima paru-paru dan pundi-pundi udara, serta yang keenam adalah paru-paru buku. Keenam alat pernapasan ini dimiliki oleh makhluk hidup yang berbeda-beda ya. Yang akan kita bahas secara lebih rinci di video kali ini adalah sistem pernapasan manusia. Sebagai mamalia, kita bernapas dengan menggunakan paru-paru. Bagaimana sih cara kerja paru-paru? Mula-mula, otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada mengembang. Ketika rongga dada mengembang, maka tekanan udara di dalam paru-paru itu akan mengecil. Ketika tekanan udara di dalam paru-paru mengecil, maka udara di sekitar tubuh kita akan lebih mudah masuk ke dalam paru-paru. Melalui apa? Nah, saluran pernapasan pada manusia yang pertama adalah rongga hidung. Udara akan masuk melalui lubang hidung. Di dalam rongga hidung terjadi penyaringan udara oleh rambut hidung dan lendir hidung. Jadi meskipun kita tidak sedang ingusan, kita tetap memiliki lendir ya. Nah, lendir itu berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung kita. Nah, lendir juga berfungsi untuk menjaga kelembapan udara. Setelah itu, udara akan masuk melalui batang tenggorok atau yang kita kenal sebagai trakea. Di dalam trakea juga terdapat rambut-rambut getar atau yang dinamakan dengan silia. Nah, fungsi rambut getar itu adalah untuk memberikan sinyal jika terdapat benda asing yang masuk ke dalam trakea yang ikut bersama udara ya. Nah, dari trakea udara akan masuk ke cabang batang tenggorok yang dinamakan dengan bronkus. Setelah itu, udara akan masuk ke cabang yang lebih kecil lagi yang dinamakan dengan bronkiolus. Dari bronkiolus, baru udara akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru terdapat gelembung-gelembung udara yang dinamakan dengan alveoli. Kalau kalian menemukan istilah alveolus, itu sama saja ya. Alveolus itu menunjuk pada satu gelembung udara, sementara alveoli itu menunjuk pada banyak gelembung udara. Jadi hanya beda istilah saja ya. Nah, di dalam alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen yang kita hirup itu diambil oleh darah, kemudian karbon dioksida yang dibawa oleh darah itu dikeluarkan melalui saluran pernapasan yang tadi. Nah, bagaimana cara keluarnya? Tadi setelah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, nah otot-otot antar tulang rusuk itu akan berelaksasi, maka rongga dada akan mengempis. Ketika rongga dada mengempis, maka tekanan udara di dalam paru-paru semakin besar. Maka udara yang ada di dalam paru-paru itu akan dengan sendirinya keluar ya, tadi membawa karbon dioksida. Berdasarkan mekanismenya, pernapasan itu terbagi menjadi dua ya, ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi ketika otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi dan berelaksasi sehingga rongga dada mengembangkan ya. Jadi mengembang dan mengempisnya rongga dada itu menyebabkan pernapasan dada. Sementara pernapasan perut terjadi ketika otot-otot diafragma itu berkontraksi dan berelaksasi. Jadi mengembang dan mengempisnya perut menyebabkan pernapasan perut. Nah, sekarang apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan? Faktor yang mempengaruhi pernapasan yang pertama ada umur. Semakin dewasa, frekuensi pernapasan akan lebih sedikit.
Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Laki-laki memiliki frekuensi pernapasan yang lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pernapasan adalah aktivitas. Semakin banyak aktivitas, semakin berat aktivitas, maka frekuensi pernapasan akan semakin banyak. Oke, itu tadi pembahasan tentang pernapasan pada makhluk hidup. Semoga videonya mudah dipahami ya. Jika kalian suka dengan videonya, klik like-nya. Jika kalian punya pertanyaan ataupun komentar, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalian juga bisa share video ini ke media sosial kalian. Oke, see you on the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.